Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatiz, para guru-guru, yang saya hormati segenap pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, hadir di tengah-tengah kita Ibu Wakil Bupati, Bapak Kapolres, yang saya hormati keluarga besar Forum Pencak Silat dan Bela Diri Ponorogo, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Muharram dikenal dengan salah satu peristiwa hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah mungkin cuma satu kali yang jadi peristiwa sejarah, tapi hijrah sebagai sebuah strategi, sebagai sebuah taktik dan pergerakan harus tetap kita lakukan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Apa hikmah yang terkandung di dalam hijrah? Pertama, hijrah adalah perjalanan menjaga iman. Betapa Rasul dan para sahabat meninggalkan Mekah kampung halamannya, meninggalkan keluarga yang beda keyakinan, menempuh perjalanan yang tidak kurang 450 km. Sejauh mata memandang hanya padang pasir yang terbentang. Kalau siang panasnya membakar kulit, kalau malam dinginnya menusuk tulang sumsum. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka mempertahankan? Jawabannya adalah nilai-nilai iman. Kalau hijrah menjaga nilai iman, maka kita sekarang memperingati 1 Muharram harus dibarengi dengan semangat meningkatkan iman kepada Allah. Saudara, zaman boleh berganti, tapi akidah jangan sampai mati. Masa silakan datang silih berganti, masa silakan datang silih berganti, tapi iman jangan sampai mati. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Kalau listrik masuk desa, alhamdulillah. Kalau koran masuk desa, alhamdulillah. Kalau pelacur masuk desa, alhamdulillah. Itu yang jawab alhamdulillah pasti langganan itu. Terhadap kemajuan zaman, bentengnya iman. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, saya menyambung pembicaraan dari Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati tadi. Saudara, memang dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesat,
ini bisa mempengaruhi nilai-nilai keyakinan seseorang. Dan untuk menghancurkan Islam di Ponorogo, sekarang ini orang nggak perlu repot-repot nutup masjid, nyegel pesantren, melarang majelis taklim, nggak perlu. Cara yang paling efektif untuk menghancurkan Islam di Ponorogo, racuni generasi muda Islamnya. Kalau generasi muda Islamnya sudah diracuni, maka tinggal tunggu pergantian generasi. Siapa generasi muda Islam? Anak-anak kita, mereka 20-30 tahun yang akan datang, yang menggantikan posisi kita. Bagaimana cara meracuni generasi muda Islam? Pertama, tanamkan kepada generasi muda Islam untuk punya sifat malu beragama. Ditanamkan sifat malu beragama. Sekolah di pesantren malu, masuk madrasah malu, belajar baca Quran malu, pakai jilbab malu, bapaknya kasih nama bagus bener Ibrahim, lantaran pengen ngetop namanya dipotong jadi Bram. Itu kan cuma sekedar nama, Pak. Iya, mula-mulanya memang nama. Dari nama pindah ke pergaulan, dari pergaulan pindah ke pakaian, dari pakaian yang kita khawatir pindah akidah tidak ketahuan. Nauzubillah min. Mula-mula memang nama. Dulu waktu namanya Ibrahim, berteman dia dengan Hasan, Soleh, Mahmud, Farhat, nggak pakai Abbas. Begitu namanya udah ganti jadi Bram, masa Bram bertemannya dengan Soleh, nggak nyetel. Bram itu temannya Blacky. Mula-mula nama, dari nama pindah ke pergaulan, dari pergaulan pindah ke pakaian, menanamkan rasa malu untuk beragama. Apalagi sambutan Pak Ibu Wakil Bupati, kita nih orang Ponorogo budayanya begitu besar, budaya kita begitu kaya di Ponorogo ini. Ditanamkan generasi muda Islam sifat malu untuk beragama. Apalagi saya nyambung sambutan tadi Pak Kapolda Jawa Timur yang mewakili tentang maraknya narkoba di daerah Jawa Timur umumnya. Sekarang ini Pak Bu, seolah-olah anak-anak muda Islam didoktrin. Pemuda-pemuda Muslim, kalau kamu mau dianggap sebagai pemuda modern, nggak usah dekat-dekat masjid. Masjid urusan aki-aki. Baca maulid barzanji kuno, pengajian ketinggalan zaman. Kalau kalian mau dianggap sebagai pemuda modern, akrablah dengan minuman keras. Makin kamu mabok, makin dianggap sebagai pemuda modern. Nauzubillah min. Maka malam ini saya ingin titip pesan
kepada adik-adik saya, para pemuda, para pelajar Muslim Kabupaten Ponorogo. Para pemuda Muslim Ponorogo, saya titip pesan. Para pemuda, saya titip pesan. Mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Ponorogo kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya umat Islam kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya bangsa Indonesia. Enggak pakai kok lah. Mabok-mabokan itu budayanya orang kafir. Orang kafir mabok, pantes. Coba lihat, orang kafir mas namanya juga keren-keren. Bleki mabok, pantes. Kalau Bleki makanannya juga enak-enak, hamburger, hotdog, McDonald dia makan. Mabok begitu muntah yang keluar keju. Ini anak Kabupaten Ponorogo namanya Paijo. Makanannya cuma pecel doang sama urap. Begitu muntah saya yakin yang keluar toge itu. Awas, hati-hati adik-adikku, para pemuda, para pelajar. Jangan korbankan masa depan kalian yang sudah pasti hanya demi kesenangan yang sifatnya sesaat saja. Nah, kalau tadi saya pesan kepada pemuda-pemuda Ponorogo, sekarang saya ingin titip pesan kepada para gadis-gadis muslimah Ponorogo. Para gadis-gadis muslimah Ponorogo, para gadis yang nenek-nenek jangan nyaut. Udah expired ikut-ikut nyaut. Gadis-gadis muslimah Ponorogo, saya titip pesan. Boleh nyontoh orang lain, boleh. Tapi contoh yang baik-baiknya saja, jangan contoh yang jelek-jeleknya. Nih, maaf Pak, kadang-kadang perempuan kita kan enggak nyontoh perempuan barat, pakai kaos sing udele ketok. Puser bahasa Ponorogo udel ya. Pakai kaos yang pusernya kelihatan. Perempuan barat pakai kaos yang pusarnya kelihatan sih pantes. Kenapa pantes? Pertama, bukan orang Islam. Yang kedua, memang kulitnya rada mulus. Nek wedok Ponorogo pakai kaos sing udele ketok, sudah bodong burik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Nah, hikmah memperingati 1 Muharram, pertama, tingkatkan nilai iman kita kepada Allah sambil memperbanyak ibadah. Saudara, selama berdiri di atas kebenaran, jangan takut salah untuk berbuat. Salah karena berbuat masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat. Saya ulangi kalimat ini. Selama berdiri di atas kebenaran, jangan takut berbuat salah. Salah karena berbuat masih lebih baik daripada saudara tidak pernah salah karena tidak pernah berbuat.
Saya dong baca Al-Quran gak pernah salah. Bacanya kapan? Gak pernah. Maka memasuki Muharram harus dibarengi dengan semangat meningkatkan iman sambil memperbanyak ibadah. Nyuwun sewu Pak Bu, ini kan malam ini kita yang hadir di alun-alun sini nih semuanya calon-calon jenazah. Betul? Nih semua yang hadir malam ini nih pasti bakalan mati. Betul? Bapak-bapak yang sebelah sini nih mati apa tidak nih? Mati. Ibu-ibu yang di tengah tuh mati apa tidak tuh? Mati. Pak Kapolres mati apa tidak? Loh sebelah sini nih yang jawab nih Pak. Saya yang lagi diri di sini mati apa tidak? Sampean giliran saya gemes-gemes bener sampean. Sebagai muslim kita sadar betul kok dari mana kita datang, mau apa kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Semua kita pasti bakalan pulang kembali menghadap Allah. Iyalah, kalau kita mau lihat sejarah, orang-orang dahulu itu memang umurnya panjang-panjang. Nabi Adam alaihi salam umurnya 2000 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 2000 tahunan. Nabi Nuh alaihi salam umurnya 850 tahun. Umatnya ya kira-kira umurnya 850 tahunan. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau wafat umurnya 63 tahun. Kita umat Nabi Muhammad pasti umurnya enggak jauh-jauh dari umur Nabi. Makanya yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Akeh-akeh mangan sing enak. Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Loh, kalau kita semua yakin kita bakalan mati, hidup ini apa yang mau kita sombongkan? Betul? Hidup ini apa yang mau kita sombongkan? Kita ngerasa kita kaya, memangnya kita punya apa sih? Kita merasa kita berkuasa, memangnya berapa lama jabatan kita sih? Kita merasa kita pintar, memangnya kita tahu apa? Terusin aja sendirilah. Sebagai manusia kita sadar betul semua kita akan kembali menghadap Allah. Mumpung saat itu belum datang, hidup memperbanyak ibadah kepada Allah. Nah, atas dasar itulah malam ini Ikatan Forum Keluarga Besar Pencaksilat dan Bela Diri Seponorogo berikrar untuk ikut menjaga keamanan bersama, dan ini merupakan ibadah, mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara, oleh karena itu dengan momentum Muharram, mari kita sama-sama tingkatkan iman, tanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak kita mulai sedini mungkin. Tentu sebagai orang tua kita ingin punya anak yang soleh dan solehah.
Betul? Saudara kalau ditanya mending pilih mana? Punya anak pintar tapi tidak benar, atau benar tapi tidak pintar? Idealnya pintar juga benar. Untuk pintar jawabannya ilmu pengetahuan. Untuk benar jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan di masyarakat kita, masyarakat lebih bisa menerima orang yang benar walaupun rada sedikit pintar. Sebagai rakyat misalnya, kita sudah capek dibohong-bohongi oleh orang yang katanya pintar tapi sayang tidak benar. Apa buktinya? Tuh, disuruh ngurusin hutan, malah rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurusin laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurusin beras, malah nimbun beras. Yang celaka disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kalau rakyat miskin yang salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang kuasa dan berkaya salah, hukum sering pura-pura tidak tahu. Untuk benar jawabannya jelas, nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Saudara, sekarang ini masih banyak di antara kita umat Islam yang beriman dalam ucapan tapi sekuler dalam perbuatan. Mulut sih mantap bener ngomong, saya beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan, kasak kusuk nyari embah. Sholat mah menghadap Allah, dagangan mau laris ngadep dukun. Itu kan namanya iyyaka na'budu wa dukun nasta'in itu. Padahal ini satu paket, tidak bisa dipisah-pisah. Kalau menyembah hanya kepada Allah, maka minta tolonglah juga ke sana, jangan dicampur-campur. Jelas? Jelas? Ibu bapak, karena keterbatasan waktu, sampai jam berapa Pak Kapolres? Sampai 12:30. Sampean ngundang apa ngontrak sampean? Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, saya ingin menyampaikan satu riwayat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi iktibar buat kita semua, tentang orang bahagia yang mempertahankan iman dan orang celaka karena menjual keyakinan demi harta, pangkat, dan jabatan. Di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, dalam salah satu pertempuran tentara muslim kalah perang. Karena kalah, banyak tentara-tentara muslim yang jadi tawanan perang. Nah, di antara tawanan-tawanan itu ada 3 orang ofisir setingkat komandan yang ikut jadi tawanan perang. Terhadap tawanan tentara muslim ini, raja kafir musyawarah dengan penasehatnya. Penasehat, ini yang enak tentara-tentara muslim ini kita apain? Kita bunuh saja biar urusan selesai. Soal bunuh sih terserah tuan raja saja. Cuma saya pikir-pikir, kenapa tidak kita bujuk rayu saja mereka? Kasih harta yang banyak,
jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, supaya mereka mau meninggalkan Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Waduh, cara kamu bagus bener, cuma bagaimana caranya? Gampang Tuan Raja. Adili tentara-tentara muslim ini di pengadilan terbuka. Kalau disaksikan orang banyak, kita harapkan mentalnya jatuh. Dengan begitu dia mau menjual akidahnya, ikut masuk ke dalam agama kita. Baik, besok kita bikin pengadilan terbuka. Besok digelar pengadilan, dipimpin langsung oleh raja kafir. Mula-mula yang disidang itu 3 orang opsir setingkat komandan. Dipanggil opsir pertama. Opsir pertama, saya Tuan Raja. Kamu tahu sekarang kamu siapa? Tahu Tuan Raja, sekarang ini saya tawanan perang. Soal tawanan kan gampang diatur. Diatur bagaimana Tuan Raja? Kamu mau nggak meninggalkan pemimpin kamu Umar bin Abdul Aziz, mengkhianati bangsa dan negara kamu, menjual Islam keyakinanmu, pindah masuk ke dalam agama saya? Nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, asal kamu mau masuk ke dalam agama saya. Bagaimana opsir pertama? Tuan Raja, jangan disangka saya berjuang itu mencari tanda jasa. Saya berjuang li'ila'i kalimatillah, hanya mencari ridho Allah. Tuan Raja boleh beli badan saya, tapi jangan mimpi bisa menguasai keyakinan saya. Lebih baik saya mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik hidup miskin mempertahankan akidah daripada hidup mewah menjual keyakinan. Jadi kamu nggak mau pindah agama? Nggak mau Tuan Raja. Baik, Algojo bunuh. Dipentang opsir pertama ini, dipancung lehernya, putus leher itu, terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Sudah terpisah kepala dengan badan, jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter kayak orang tawaf sambil ngaji. Raja kafir bingung. Minggir, minggir. Ada endas gelundung ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golonganku, masuklah ke dalam sorgaku. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu dipanggil opsir kedua. Opsir kedua, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Mau hidup atau mau mati? Kalau mau hidup, nanti saya kasih harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, asal kamu jual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya. Bagaimana opsir pertama? Bagaimana opsir kedua? Sudah Tuan Raja. Sudah apanya? Sudah ojo keakehan cangkem. Maksud kamu? Saya sudah tidak sabar ingin nyusul teman saya yang pertama tadi itu.
Sekarang ini saya tidak sanggup membayangkan betapa bahagianya teman saya sudah disambut dengan para bidadari, hidup di bawah ridho dan naungan dari Allah. Sudahlah Tuan Raja, potong saja leher saya. Baik, Algojo, bunuh. Dipantang lagi ofisir kedua ini, dipancung lehernya. Putus leher itu, terpisah kepala dengan badan. Jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ayatnya yang dibaca, wujuhu yawma izin nazirah ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajahnya berseri-seri, kepada Allah jugalah mereka semua akan kembali. Di penghujung ayat, mata terpejam rapat, bibir tersenyum, mati syahid lagi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, giliran ofisir ketiga yang dipanggil. Ofisir ketiga, saya Tuan Raja. Sudah lihat teman kamu yang pertama dan kedua? Sudah Tuan Raja. Kamu bagaimana? Saya mau hidup Tuan Raja. Mau meninggalkan pemimpin kamu? Mau Tuan Raja. Mengkhianati bangsa dan negara kamu? Iya Tuan Raja. Menjual Islam agamamu, pindah masuk ke dalam agama saya? Oh, saya mau pindah agama. Baik, kamu tunggu dulu sebentar, saya musyawarah dengan penasehat. Raja musyawarah dengan penasehat. Penasehat ini ofisir yang ketiga, kelihatannya ofisir bagus nih. Dia mau meninggalkan Islam agamanya, pindah masuk ke dalam agama kita. Ini nanti ofisir ketiga yang enak kita angkat jadi pejabat apa nih? Tuan Raja, soal jabatan sih terserah Tuan Raja saja. Cuma saya pikir-pikir ofisir ketiga ini kok aneh ya. Aneh bagaimana? Aneh Tuan Raja. Pemimpinnya dia tinggalkan, bangsanya dia khianati, akidahnya dia jual. Menurut saya ofisir ketiga ini ofisir bejat Tuan Raja. Oleh karena ofisir bejat, bahaya kalau diangkat jadi pejabat, bisa menyusahkan rakyat. Jadi menurut kamu, bunuh saja Tuan Raja. Bunuh. Iyalah, kalau gitu saya sidang lagi ofisir yang ketiga. Raja kembali membuka sidang. Ofisir ketiga, saya Tuan Raja, saya diangkat jadi apa? Kamu nggak diangkat. Loh kok begitu? Iya, pemimpinmu kamu tinggalkan, bangsamu kamu khianati, keyakinanmu kamu jual. Kamu ofisir bejat, maka kamu harus dibunuh. Jadi saya dibunuh. Bunuh. Iyalah, kalau saya harus dibunuh, saya mau masuk Islam lagi. Terserah mau masuk Islam lagi atau tidak, pokoknya bunuh. Iya, saya masuk Islam lagi. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang terjadi? Ofisir ketiga ini mengucap dua kalimat syahadat, mengucap kalimat tasahud, tapi macet di tengah-tengah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Asyhadu ayo cepat. Iya. Asyhadu sampai pedang algojo keburu nempel di lehernya. Putus leher itu, terpisah kepala dengan badan. Jatuh kepala itu ke bawah, ngelinding, muter lagi kayak orang tawaf sambil ngaji. Ya maklum, dulunya pernah jadi orang Islam, jadi masih bisa ngaji. Cuma ayat yang dibaca beda dengan dua temennya yang duluan tuh. Ayat yang dibacanya begini.
afaman haqqat alaihi kalimatul azab afa anta tunkizu man finnar. Apakah orang-orang yang memang sudah mendapat vonis azab dari Allah, bisakah kalian selamatkan? Bertahun-tahun berjuang li'ila'i kalimatillah, berjuang di bawah panji-panji Rasulullah, tapi dalam hidupnya tergelincir menggadaikan iman demi harta, pangkat dan jabatan. Ajal datang menjemput, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Na'udzubillah min. Itu sebabnya para yai-yai kita tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita untuk memperbanyak doa kepada Allah dengan kalimat ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Karena di akhir itulah penilaian kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, memperingati Muharram harus dibarengi dengan semangat meningkatkan iman. Yang kedua, hikmah dari peristiwa hijrah adalah meningkatkan persatuan, kerukunan, kekompakan di antara kita. Ayo kita lihat sejarah. Saudara, orang Mekah yang hijrah ke Madinah itu disebut muhajirin. Orang Madinah yang menerima orang Mekah itu disebut kaum Ansor. Mereka dipersaudarakan oleh Nabi. Ikatan akidah jauh lebih mulia dan lebih agung daripada ikatan darah. Maka meningkat memperingati satu Muharram, hikmah yang terkandung dalam peristiwa hijrah meningkatkan persaudaraan di antara kita. Spanduk yang tadi disampaikan dipampang oleh Persatuan Pencak Silat dan Bela Diri, kita semua adalah saudara. Ibu bapak, saudara-saudara yang saya hormati, apalagi kita ini umat Islam adalah keluarga besar. Antara yang satu dengan yang lain harus saling menopang, harus saling membantu dan menguatkan. Kita ini muslim, yang satu dengan yang lain ibarat keluarga besar. Bahwa di tengah-tengah kita umat Islam ada perbedaan, itu adalah rahmah. Tapi jangan perbedaan menyebabkan kita terpecah belah. Malam ini saya hadir di Ponorogo ditemani dengan istri. Saya tidak merasa tamu hadir di sini. Saya hanya merasa seorang keluarga yang hadir di tengah-tengah keluarganya. Kenapa? Kita muslim itu keluarga besar. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara, saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik, asik. Apalagi Ponorogo tadi sudah disampaikan oleh Wakil Bupati, daerah yang kaya akan kebudayaannya. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh salah seorang ketua kita bahwa di Kabupaten Ponorogo ini ada 150.000 pendekar. Masya Allah. Saya tidak sanggup membayangkan tahun-tahun ke depan masyarakat Kabupaten Ponorogo, baik warganya maupun para pendekarnya, kalau ini terjalin terus kompak, tidak usah kita memikirkan terlalu besar negara Indonesia, kita mikirin Ponorogo saja. Kalau kita 150 pendekar ini rukun, kompak dan bersatu, orang luar tidak akan berani macam-macam dengan Kabupaten Ponorogo. Orang luar
tidak akan berani meremehkan Kabupaten Ponorogo. Kuncinya rukun, kompak, dan bersatu. Ayo saya ajak hitung-hitungan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Itu angka matematik, hasilnya pasti. Tapi kalau saya rubah jadi angka sosial, hasilnya aneh. 1 ekor ayam ditambah 1 ekor musang sama dengan 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Betul? Betul? Menjaga kerukunan, kekompakan, dan kebersamaan di antara kita, itu modal utama untuk mencapai masyarakat aman, adil, dan makmur. Ayo kita belajar dari masjid, saudara-saudara. Di masjid, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk selalu mencari persamaan, bukan memperbesar perbedaan. Bahwa di antara kita ada perbedaan, itu rahmah. Tapi jangan perbedaan menyebabkan kita terpecah belah. Beda boleh, tapi harus tetap akur. Nih, kayak tangan kanan dan tangan kiri kita nih. Tangan kanan sama tangan kiri kita beda apa tidak? Beda apa tidak? Beda, tapi akur. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan nggak perlu diundang, datang garukin tangan yang kiri. Apa artinya? Kalau ada tetangganya sakit, datang jengukin, nggak usah tanya partainya apa, beleguk. Beda boleh, tapi harus tetap akur. Bahwa kita di Ponorogo ada 19 perguruan pencaksilat, alhamdulillah. 150.000 pendekar, alhamdulillah. Yang satu dengan yang lain harus saling menguatkan. Ya Allah, ini sebuah sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Kalau 150.000 pendekar ini dioptimalkan dengan maksud untuk memperbaiki pembangunan yang ada di Kabupaten Ponorogo, ya Allah, ini sebuah potensi yang luar biasa. Jangankan untuk hal-hal lainnya, Pak, 150.000 pendekar itu wakeh. Banyak apa tidak tuh? Banyak apa tidak? 150.000 pendekar nek nguyu bareng banjir. Kita sudah punya modal. Masyarakat Kabupaten Ponorogo 150 pendekar, 19 lebih perguruan pencaksilat. Kalau dioptimalkan untuk mencari ridho Allah, insya Allah Ponorogo ke depan akan mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, memperingati 1 Muharram. Pertama, meningkatkan iman. Yang kedua, meningkatkan persatuan, kerukunan, kebersamaan di antara kita. Bahwa kita boleh berbeda, boleh, tapi harus tetap menjaga kebersamaan. Beda tapi tetap akur. Kita muslim sudah diikat dengan akidah, dan ikatan akidah jauh lebih mulia daripada ikatan darah. Ibu bapak, di akhir mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Fatihah pertama ini kita khususkan buat para pemimpin-pemimpin kita, diberikan kekuatan zahir maupun batin oleh Allah, sehingga dapat membawa kita masyarakat Ponorogo ini cepat kepada ke arah kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan.
Fatihah yang kedua kita khususkan buat para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dipanjangkan umurnya oleh Allah, sehingga dapat mengajarkan kita ilmu-ilmu agama yang manfaat baik di kehidupan dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Fatihah yang ketiga kita khususkan buat diri kita semua. Mudah-mudahan rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang paling penting diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin solihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Say'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Pembacaan doa nanti Romo Kiai kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya terima kasih kepada Pak Kapolres Ponorogo. Beliau nih sama-sama saya, asalnya dari Jakarta Selatan ya Pak ya. Beliau mengabdi di sini. Doakan supaya beliau bisa membawa kita ke arah yang lebih baik dari hari ini. Kepada Ibu Wakil Bupati saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak pejabat TNI, Polri maupun sipil. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa kepada Bapak Ketua MUI, Pak Kiai Ansor. Dipersilahkan.